mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kekhawatiran banyak pihak dengan doktrin-doktrin para Habib keturunan Yaman ternyata terbukti. Habib-habib keturunan imigran Yaman selalu mendoktrin muhibinya untuk mencintai dan memuliakan para habaib karena menurut mereka Habib adalah keturunan Rasulullah yang wajib dicintai dan dimuliakan. Tanpa perlu tahu atau bertanya kebenaran nasab mereka, mempertanyakan nasab para habaib dianggap sesuatu yang tak pantas dan tak seharusnya dilakukan muhibin. Doktrin-doktrin semacam ini yang melahirkan kecintaan berlebihan para muhibin, sehingga menutup akal dan pikirannya. Mereka tak sadar jika apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang berlebihan dan cenderung bersifat destruktif. Taklid buta para muhibin kepada habaib inilah yang dikhawatirkan banyak kalangan, karena jika dibiarkan tanpa ada yang mengingatkan maka akibatnya akan sangat membahayakan kehidupan beragama dan berbangsa di Nusantara tercinta. Seperti yang akan kita simak bersama, bagaimana seorang muhibin dalam membela majikannya, yaitu para habaib keturunan imigran Yaman. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Buat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun antum berada, khususnya kepada para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW, dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam ridho Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan barakah dari Ahlul Bait Rasulullah SAW dari dunia sampai ke akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyikapi video beberapa hari yang lalu yang beredar di media sosial yang dibuat oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang bermunculan di muka bumi ini, dibuat oleh anak-anak pelacurnya PKI bangsat biadab yang ngoceh, menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah SAW, mencaci maki Ahlul Bait, tidak yakinnya adanya keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW di Indonesia ini, seperti ada video yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang dibuat oleh si botak dari Gua Setan, si Fuad Pleret. Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Al-Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari Gua Hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu sumbat mulutnya, sumbat halal darahnya, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang ngoceh di media sosial seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente. Tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar Anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Jadi buat manusia-manusia bangsat, manusia biadab ini yang mengaku habaib, mengaku turun Rasulullah, mereka benci kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Tidak senang kepada habaib.
tapi mereka mengaku keturunan Rasulullah. Logika orang yang tidak berotak, orang yang tidak berakal, orang yang hatinya sudah ditutupi kotoran, yang menjelekkan habaib, tidak senang kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang tidak berotak, tidak berakal. Otaknya dangkal seperti otaknya kodok. Nah, jadi yang diakui mereka nasab-nasab yang sudah terputus, yang diakui oleh manusia bangsat, manusia biadab ini, cucu-cucunya Dajjal ini manusia bangsat yang tidak senang kepada habaib, tidak senang kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli. Mereka tidak senang kepada ahlul bait yang sebenarnya ahlul bait, tapi mereka mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah. Logika, ini orang-orang tidak berakal, tidak berotak, tidak berhati. Yang diakui keturunan yang sudah putus, yang dinyatakan oleh Rabita Alawiyin, yang dinyatakan oleh para alim ulama, dinyatakan oleh para habaib, nasab yang terputus seperti nasab Azamar Khan. Nasab yang Azamar Khan yang Indonesia ini sudah terputus, yang diakui mereka. Mereka tidak berani mengaku nasab seperti As-Sagab, Al-Habsi, Al-Atas. Mereka tidak berani. Yang diaku mereka nasab yang terputus. Jadi mereka tidak berani mengaku seperti marga-marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diakui mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita 2024 ini kita marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diakui mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita 2024 ini kita buat satu kandang, tangkap, kita masukin kandang biar tidak menyebar di mana-mana. Jadi buat para pecinta ahlul bait, jangan goyang, jangan terpengaruh oleh ocehan-ocehan manusia bangsat, manusia biadab ini. Saya sarankan kepada para pecinta ahlul bait, terus mahabbah dan cinta kepada ahlul bait Rasulullah SAW jangan dihiraukan dengan oceh-ocehan manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal, anak-anak pelacurnya PKI bangsat yang ngoceh di media sosial seperti orang-orang tadi, khususnya kepada Puan Pleret, si botak dari gua setan, cucunya Dajjal. Ente stop dengan oceh ente menjelek-jelekkan ahlul bait Rasulullah SAW. Dan ente stop dan ente minta maaf atas ucapan ente yang mencaci maki, yang menyatakan guru mulia kita lah Habib Umar menyatakan Yahudi. Ente stop dengan ocehan ente. Kalau ente tidak stop dengan ocehan ente, mulut musuh ente, ingat dimanapun ente berada, jangan ente seenaknya berlenggang. Ingat, kalau tidak hancur mulut ente dalam 1 tahun ini, kalau tidak patah tulang ente dalam 1 tahun ini, camkan itu, bala akan datang dari Allah. Ingat, yang benci dengan statement saya, sekali lagi hubungi saya. Tidak terima dengan statement saya, hubungi saya di 0859 455 82799. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris jika menyimak apa yang disampaikan seorang Muhyiddin ini, yang dengan enteng mencaci maki para gus, kiai, dan orang-orang yang dianggapnya berbeda dengan gurunya yaitu para habaib. Dari apa yang kita simak dari Muhyiddin ini, ternyata benar-benar membahayakan umat doktrin-doktrin yang disampaikan para keturunan imigran Yaman kepada para muhibbinya. Entah doktrin macam apa yang ia telah terima dari gurunya, sehingga sampai dengan entengnya mencaci maki, bahkan yang lebih miris adalah sampai menghalalkan darah saudaranya sesama muslim. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bisa jadi kedepannya umat Islam dan tatanan berbangsa dan bernegara di negeri ini rusak, karena perbuatan orang-orang yang menjadi korban doktrin sesat dan menyesatkan. Masalah keturunan imigran Yaman ini sudah menjadi masalah serius, yang seharusnya negara hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan biarkan sesama anak bangsa sampai saling berbenturan hanya karena perbedaan pandangan. Jika masing-masing pihak yang berbeda bisa berpikir cerdas dan menggunakan akalnya, maka pernyataan seperti Muhyiddin ini tak perlu ada.
Ini menunjukkan kepada kita semua, jika doktrin yang ditanamkan kepada para muhibin Habib keturunan imigran Yaman, sangat membahayakan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan jika masih ada di antara kita yang masih belum dewasa dalam menghadapi dan menyikapi perbedaan. Kita berharap umat untuk tidak terprovokasi dengan ujaran-ujaran yang seperti muhibin ini sampaikan. Tetaplah cerdas menghadapi segala permasalahan. Tetap suarakan kebenaran dengan tidak menggunakan emosi berlebihan yang malah bisa mengurangi nilai dari perjuangan kita untuk menyuarakan kebenaran. Cerdas menyikapi perbedaan. Salam akal waras, kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.